Semangat pagi, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Muhammad Jamil Ma'ruf dari Widya Iswara BKKBN akan menyajikan RBPMA dan RP Agenda 1 dalam program pelatihan kepemimpinan administrator BKKBN tahun 2022. Kegiatan Agenda 1 dalam PKA ini terbagi dalam 3 aktivitas. Aktivitas yang pertama adalah self-learning sebanyak 5 dan 2 JP, total 7 JP. Kemudian distance learning yang terdiri dari sinkronusnya 4 JP dan asinkronusnya 10 JP. Kemudian kegiatan ketiga bersifat klasikal, total jumlahnya 12 JP. Agenda 1 ini ada 2 modul, wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila dan bela negara kepemimpinan Pancasila. Total ada 33 jam pelajaran, di mana 1 jamnya adalah 45 menit. Deskripsi singkat agenda ini adalah untuk membekali peserta memahami konsep dasar ketahanan nasional dan integritas serta mengaktualisasikan substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan yang meliputi kedudukan Pancasila sebagai visi kemerdekaan, struktur dan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketahanan nasional, kewaspadaan nasional, dan nilai-nilai dasar bela negara dalam sebuah kerangka kerja yang sebagai fondasi pengembangan integritas dan kepemimpinan guna mengelola kinerja organisasi pelayanan publik secara berkesinambungan sebagai wujud dari upaya bela negara. Tujuan pembelajaran, hasil belajarnya peserta diharapkan mampu memahami tentang konsep dasar ketahanan nasional dan integritas serta mengaktualisasikan substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan yang meliputi kedudukan Pancasila sebagai visi kemerdekaan, struktur dan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketahanan nasional, kewaspadaan nasional, dan nilai-nilai dasar bela negara dalam sebuah kerangka kerja yang utuh sebagai fondasi pengembangan integritas dan kepemimpinan guna mengelola kinerja organisasi pelayanan publik secara berkesinambungan sebagai wujud dari upaya bela negara. Indikator hasil belajar, peserta dapat menjelaskan wawasan kebangsaan, kepemimpinan Pancasila, dan integritas dengan materi pokok wawasan kebangsaan, kepemimpinan Pancasila, dan integritas, dan submateri pokok ketahanan nasional NKRI dan ketahanan nasional. Indikator hasil belajar yang kedua, peserta dapat mengaktualisasikan substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan dengan materi pokok bela negara, kepemimpinan Pancasila. Dan submateri pokoknya, aktualisasi cinta tanah air melalui perspektif Astagatra, aktualisasi kesadaran berbangsa dan bernegara berdasarkan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, aktualisasi keyakinan dan kesetiaan kepada Pancasila sebagai ASN, kepentingan sektoral kinerja organisasi, aktualisasi bela negara dalam profesionalisme ASN, metaplan sebagai aktualisasi kemampuan awal bela negara melalui kesinambungan integritas dan kinerja organisasi pelayanan publik dalam kerangka kerja nilai-nilai dasar bela negara. Metode yang digunakan ada 3, yakni self-learning atau belajar mandiri. Kemudian di distance learning ini metodenya adalah ceramah, tanya jawab, surah pendapat, pemutaran film-film pendek, penugasan kelompok dan individu, kemudian diskusi kelompok dan presentasi atau paparan. Untuk yang klasikal metodenya adalah ceramah, role play, kemudian tanya jawab, surah pendapat, penugasan kelompok atau individu, dan presentasi atau paparan. Alat bantu yang digunakan adalah saat self-learning atau belajar mandiri, handphone berbasis Android, laptop atau PC, dan modul pembelajaran. Untuk distance learning yang digunakan adalah laptop atau PC, jaringan internet dengan jaringan yang memadai, dan modul pembelajaran. Serta untuk kegiatan klasikal yang digunakan adalah laptop atau komputer, LCD proyektor, whiteboard, ATK, bahan pembelajaran, dan file-file video atau film pendek. Alokasi waktu untuk self-learning-nya ada 7 JP, kemudian distance learning-nya 14 JP, yang klasikalnya 12 JP. Referensi yang digunakan bisa kita lewatkan. Kemudian ini adalah untuk rancangan pembelajarannya. Rancangan pembelajaran langsung pada tahapan kegiatan.
Karena isinya sama dengan yang di RBPMD, maka kami akan langsung menyajikan dalam tahapan kegiatan. Ada 3 tahap. Yang pertama, ini yang disusun dalam rancangan pembelajaran adalah distance learning. Distance learning ini ada sinkronus dan asinkronus. Untuk pendahuluan, fasilitator menyampaikan salam, memperkenalkan diri, membangun hubungan baik dengan peserta, dan menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Ini dilakukan karena distance learning yang dilaksanakan pada hari yang ke-11 atau hari yang pertama dalam agenda 1 PKA ini adalah momen pertama kali pertemuan antara peserta dengan fasilitator. Kemudian nanti hari keduanya itu sama dengan hari ke-12 dalam jadwal keseluruhan PKA. Setelah menyampaikan salam dan membangun komunikasi yang baik dengan peserta, masuk di penyajian. Di penyajian ini ada 3 sesi. Sesi yang pertama adalah melakukan tanya jawab dan penggalian pengalaman atas pemahaman pembelajaran mandiri yang dilakukan oleh peserta pada modul pertama, modul 1. Peserta merespon pertanyaan fasilitator. Kemudian fasilitator melakukan overview modul 1 agenda PKA. Kemudian dilanjutkan pemaparan makalah saat self learning secara random, karena tidak mungkin semuanya harus menyajikan. Setelah itu selesai, fasilitator menjelaskan ada 2 tugas yang harus dilakukan oleh peserta, yakni 1 tugas individu dan tugas kelompok. Tugas individunya membuat analisis isu terkait potensi dan hambatan implementasi bela negara dalam lingkup tugas dan fungsi masing-masing instansi atau unit kerja satuan kerja peserta. 2, menjelaskan tugas kelompoknya, yakni membuat kajian atau kasus kepemimpinan yang diberikan oleh fasilitator atau pengampu. Di sesi kedua, fasilitator membuka tetap dengan menyampaikan salam dan menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, kemudian memberikan kesempatan dan menyimak paparan tugas individu dan kelompok dari peserta. Ini tugas yang kemarin, di hari 11. Kemudian memberikan umpan balik, penguatan atau pendalaman materi sesuai kebutuhan dan hasil paparan tugas peserta di pertemuan pertama dan asinkronus hari yang pertama. Dilanjutkan membahas paparan makalah atau tugas saat self learning. Setelah selesai itu, kemudian menjelaskan tugas. Ada 2 tugas juga, tugas individu, kemudian tugas kelompok. Tugas individu membuat aktualisasi integritas dan kinerja organisasi pelayanan dalam rangka kerja nilai-nilai kepemimpinan Pancasila sebagai perwujudan bela negara. Kemudian tugas kelompoknya studi kasus tentang model-model pemimpin integritas dan berorientasi pelayanan di lingkup organisasi nasional. Kemudian ditutup di sesi ketiga membuat kesimpulan bersama dengan peserta terkait materi agenda 1. Kemudian menutup pembelajaran dengan ucapan terima kasih dan permohonan maaf serta mengucapkan salam. Itu untuk distance learning-nya yang tatap mayanya hanya 4 CP dibagi 2 hari. Kemudian pembelajaran yang berikutnya adalah pembelajaran klasikal. Di klasikal ini berjumlah 12 CP dalam 1 hari. Ada 3 sesi pendahuluan, penyajian, dan penutup. Pendahuluan sebagaimana biasanya, diantaranya menyampaikan salam, memandu, kemudian menjelaskan tujuan dan alur pembelajaran di kelas yang klasikal ini. Sesi pertama di penyajian, untuk membangun tim kepemimpinan dan pemanaan dalam konsep bernegara. Jadi peserta diminta untuk menganalisis cinta tanah air dan kesetiaan Pancasila melalui diskusi berpasangan atau kelompok kecil. Setelah terbentuk kelompok berpasangan, mereka diminta untuk melihat pemutaran video isu kontemporer terkait aktualisasi cinta tanah air dan kesetiaan Pancasila. Peserta menyimak, kemudian mencatat apa yang perlu dicatat. Setelah itu, peserta diminta melakukan desk research latar belakang informasi, dan peserta melakukan. Setelah melakukan desk research yang berkaitan dengan latar belakang informasi, peserta diminta melakukan analisis faktor penghambat dan pendorong. Setelah melakukan proses analisis, kemudian peserta diminta untuk melakukan pemetaan faktor berpengaruh berdasarkan Astagatra.
Maka peserta melakukan pemetaan dengan waktu 40 menit. Setelah selesai, peserta diminta melakukan konsolidasi faktor berpengaruh lintas kelompok untuk saling mensinkronkan. Setelah selesai untuk konsolidasi faktor berpengaruh lintas kelompok, peserta diminta melakukan penuangan hasil diskusinya dalam bentuk laporan analisis hasil pemetaannya, kemudian dipublikasikan melalui channel YouTube masing-masing dan linknya yang dikirim ke pengampu atau melalui LMS. Peserta membuat proses pembuatan laporan analisis, kemudian menyajikan melalui tayangan video yang dibuat sendiri, kemudian linknya dikirimkan kepada pengampu dengan waktu yang digunakan 50 menit. Di sesi kedua, mengajak peserta, fasilitator mengajak peserta mendiskusikan secara kelompok konsep kepemimpinan berbasis nilai-nilai dasar bela negara. Aktivitas pesertanya adalah berdiskusi. Setelah selesai berdiskusi, fasilitator meminta peserta mendiskusikan dan membuat metaplan nilai-nilai dasar bela negara. Aktivitas yang dilakukan peserta adalah berdiskusi, kemudian membuat metaplan nilai-nilai dasar negara. Kemudian setelah itu peserta diminta memaparkan hasil diskusi dan pemetaannya. Media atau alat bantu yang digunakan tetap sama, laptop atau PC, HP Android, ketersediaan jaringan internet, dan whiteboard atau LCD proyektor untuk menyajikan hasil diskusinya. Sesi ketiga, sesi ini adalah sesi persiapan untuk penguatan dan pendalaman. Yakni mengajak peserta melakukan pendalaman modul wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila dan integritas yang dilanjutkan pembahasan hasil penugasan distance learning secara random. Jadi saat distance learning karena mereka ada penugasan itu dibahas. Betul. Peserta bisa menyimak, menyampaikan pendapat dan bisa bertanya jika ada yang dirasa perlu ditanyakan. Kemudian mengajak peserta untuk melakukan pendalaman modul bela negara kepemimpinan Pancasila, dilanjutkan pembahasan hasil penugasan distance learning secara random lagi. Dan yang terakhir, membulatkan agenda 1. Modul 1 dan modul 2 ada pembulatan, penguatan dari fasilitator. Penutup memberikan apresiasi atas lancaran pembelajaran agenda 1 dan menutup pembelajaran dengan tetap memberikan motivasi, ucapan terima kasih, kemudian permohonan maaf, dan salam. Untuk aktivitas evaluasi pembelajaran adalah keaktifan saat tatap maya, kemudian hasil tanya jawab, pengalaman, dan pemahaman pembelajaran mandirinya di modul agenda 1, hasil penugasan pada fase pembelajaran distance learning hari 1 dan hari kedua, kemudian hasil paparan fase di pembelajaran klasikal. Demikian yang bisa kami informasikan bagaimana RBPMD dan RP dari Agenda 1 PKA BKKBN tahun 2022. Saya Muhammad Jamil Ma'ruf mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.